Shalom saudara-saudaraku dalam Kristus. Mari kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang berjudul Berjaga-jagalah. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 yang berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan katakan berjaga-jagalah. Yang dimaksud berjaga-jaga itu bersiap-siap, yaitu mempersiapkan diri kita. Ya, karena mengapa kita mempersiapkan diri kita? Karena kita percaya kepada Yesus. Tujuannya adalah kerajaan surga. Karena itu selama kita di bumi yang fana, yang sementara ini, kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 42 yang berbunyi begini, saudara. Kantu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Jadi Tuhan katakan berjaga-jagalah. Yang dimaksud bersiap-siaplah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena Tuhan Yesus yang naik ke surga dan dia akan datang kembali, ya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita mempersiapkan diri, menjaga diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yaitu apa? Dengan menanti-nantikan Tuhan. Artinya mulai mengutamakan Tuhan, ya, mengutamakan, memprioritaskan Tuhan selama ada di bumi ini. Yang punya karunia, punya talenta, gunakan waktu yang ada ini, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Dan itu dengan apa? Menanti-nantikan Tuhan. Karena saya melihat orang yang menanti-nantikan Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru. Dengan kekuatan yang baru, kita bisa menjalani aktivitas kehidupan ini selama kita ada di bumi ini, sampai Yesus datang kedua kali. Dan yang kedua di sini dikatakan, kita harus berjaga-jaga karena musuh kita adalah iblis. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia yang menggagalkan rencana setiap orang, ya, untuk orang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kita tahu kalau orang yang berjaga-jaga, orang yang bersiap-siap, ya kan, orang yang ada dalam Tuhan, orang yang ada dalam kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, kita ada di dalam Dia. Saya yakin iblis tidak berkuasa karena ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Dia, karena Tuhan katakan kalau kita di dalam Dia dan firman-Nya dalam kita, maka siapakah lawan kita? Maka iblis tidak akan berkuasa. Karena itu kita harus di dalam Yesus. Karena hari-hari ini hari semakin jahat. Kalau lihat keadaan situasi kondisi dengan adanya konflik ini, saudara, ya kan? Saya yakin karena ini ada rentetan ekonomi, maka ada rentetan bukan hanya masalah ekonomi nanti larinya kepada sesuatu yang jahat. Hari semakin jahat. Orang dikuasai oleh yang jahat. Tetapi orang yang percaya Yesus, mari kita berjaga-jaga. Hari semakin jahat. Tetapi orang yang berjaga-jaga, yang mempersiapkan diri, yang mencari menanti-nantikan Tuhan, di situ ya akan dipenuhi dengan kekuatan Tuhan, dipenuhi kuasa Tuhan, dipenuhi firman Tuhan. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Ya, maka saya yakin iblis tidak berkuasa atas setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berjaga-jaga. Dan di sini kita juga dikatakan di dalam ketiga, yaitu kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 127 dikatakan begini, saudara. 127, nyanyikanlah syiara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Selama kita hidup di dunia, biarlah Tuhan yang menjaga kita. Kita tidak bisa menjaga diri kita dari sesuatu, hanya Tuhan yang menjaga. Ya, membangun rumah tangga, yang membangun usaha bisnisnya, izinkan Tuhan yang menjaga keseluruhan. Karena saya melihat kehidupan goncangan dan goncangan akan terjadi. Tetapi orang yang membangun di dalam Tuhan,
saya yakin dan percaya Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga hidup kita. Karena kehidupan kita ada kuasa Tuhan yang menjaga kita. Karena Yesus adalah Allah Tuhan kita yang hidup. Kan itu tidak sia-sia. Karena kita tidak bisa menjaga kehidupan itu, semakin hari ya semakin jahat ya. Ada orang yang ya menjaga, ada satpam, ada ya mungkin ada anjing penjaga rumah, tetapi kita tidak bisa mengandalkan itu semua. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu di hari-hari ini mari kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita. Kita andalkan Yesus bahwa Tuhan sanggup menolong keadaan kita. Apapun keadaan saudara dan saya, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Karena itu tetap di dalam Dia, percayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu percayakan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan di sini dikatakan yaitu 1 Petrus 1 ayat 5, jika yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, haleluya. Kamu yang dipelihara kekuatan Allah, kamu yang dipelihara oleh kuasa Tuhan, kamu yang dipelihara oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, oleh kekuatan firman Allah. Karena itu engkau haleluya menanti-nantikan Tuhan. Oleh menanti-nantikan Tuhan ini sampai Yesus datang kembali kedua kali, mengangkat kita semua masuk dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Karena itu harus ada, jangan sampai lupakan, jangan sampai dialihkan oleh iblis. Karena iblis itu bekerja untuk mengalihkan, ya, mengalihkan lewat pekerjaan, usaha, kehidupan, ya, seakan-akan ya kita lupa bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Anda dan saya ada ini semua karena anugerah Tuhan. Di dalam situasi apapun keadaan saudara, kalau Anda masih ada nafas, ada kehidupan, saya yakin ada pemeliharaan Tuhan. Karena itu jaga kehidupan Anda di dalam menanti-nantikan Tuhan. Amin. Karena itulah, karena Yesus mau datang kedua kali, persiapan kehidupan ini sebaik-baiknya. Di dalam Yesus Kristus Anda diberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada semua anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini, supaya tetap berjaga-jaga, yaitu mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu kedua kali. Kami yakin dan percaya apapun keadaan kondisi mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, kami percaya di dalam nama Yesus perlindungan Tuhan turun atas mereka. Tuhan berkati mereka sampai kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Persiapkan kami semua Tuhan untuk kedatangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya kami hidup dalam pengangkatan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.